Di seseorang, pasti dia akan baik dengan sesamanya. Toleransi. Maka dalam tanbih dikatakan apa? Kita mesti menghargai orang yang lebih tinggi daripada kita dalam hal apapun. Keilmuannya, mungkin usianya, mungkin pengalamannya, mungkin dalam hal ibadahnya, mungkin dalam hal ilmunya. Kepada orang yang di bawah kita, kita mesti menghargai dalam hal apapun. Usianya, ilmunya, pengalamannya, derajatnya, kekuasaannya. Sesama dengan kita toleransi. Maka disitulah kita saling toleransi sama kita, sesama satu profesi. Ini adalah bagaimana ketika di dalam diri seseorang ada yang namanya ihsan. Nah, kemudian kepada hewan, kita lihat bagaimana guru kita memperlakukan hewan-hewan. Itu luar biasa. Memuliakan, memberikan makan, memberikan kenyamanan. Bahkan Profesor Subandi ketika itu bercerita bahwa tiba-tiba saja ada burung datang kepada beliau. Bahkan beliau seolah-olah mengajak berbicara kepada burung itu dan seolah-olah burung itu mengerti. Dan disitulah beliau menyayangi hewan-hewan itu. Artinya ada komunikasi secara batin orang-orang kelembutan ihsannya. Kepada alam dia tidak merusak. Dia akan bagaimana mengurus, bagaimana dia tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di hatinya ada ihsan. Karena apa? Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, kita semua wasilah daripada Tuan Syekh pada malam hari ini. Kita semua sama-sama usai khidmat amaliyah manakib, mulai doa-doa, kemudian membaca ayat suci Al-Quran, sholawat, tanbih, tawasul manqobah, dan sekarang adalah khidmat ilmiah. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita semua bisa manakiban kembali di manakiban online internasional di malam hari ini. Sebagai pemangku manakib adalah Ustadz Nur Fitrianto sekeluarga. Mari sama-sama kita doakan beliau sekeluarga dan kepentingan kita semua. Beliau disehatkan lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dimudahkan urusannya, disoleh-solehahkan keluarganya. Hajat yang baik dikabul oleh Allah, diistiqomahkan dalam iman, Islam, dan ihsan, dan untuk kepentingan kita semua, hajat-hajat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat yang saya hormati, para wakil talqin yang hadir, Bunda Haya, para petugas manakib, seluruh keluarga besar Manakiban Online Internasional yang memfasilitasi manakib ini terselenggara istiqomah sampai pada malam hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, senantiasa keberkahan untuk Bapak Ibu semua, wasilah daripada yang punya manakib ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada, bahwa kita semua adalah terus istiqomah dalam rangka kita belajar untuk menjiwai la ilaha illallah dan dijiwai oleh la ilaha illallah. Ini semua adalah dalam rangka kita mengkokohkan, menguatkan, mengistiqomahkan, memadukan rukun agama kita, Islam kita, iman kita, dan ihsan kita. Kita sama-sama kita kuatkan, kokohkan, tidak salah satu. Ketiganya mesti kokoh menjadi tiang agama. Kalau kita ibaratkan pohon, yang namanya pohon itu ranting dan lain sebagainya, itu adalah ibarat Islam. Kemudian ada buah. Buah yang tumbuh daripada pohon itu kita sebut saja iman. Rasa daripada buah adalah ihsan. Artinya ketika pohon itu tumbuh buah, Islam adalah pohonnya, ranting adalah Islamnya, buah adalah imannya, rasa daripada buah itu ihsannya, maka sempurna. Kalau kita makan buah tanpa rasa, maka walaupun buahnya bagus, ranum, tetapi ketika dimakan tidak ada rasanya, tentu tidak nikmat. Sama saja orang beragama.
Ketika beragama tidak ada rasanya, lama-lama menjadi bosan, bahkan menjadi ditinggalkan. Maka hati-hati ketika tidak punya rasa dalam kita beribadah kepada Allah. Beberapa minggu lalu dibahas bagaimana guru kita Profesor Subandi mengatakan beda antara beragama dan berspiritual. Beragama bisa jadi menjadi bosan karena ritual begitu-begitu saja tanpa rasa. Maka disinilah ihsan adalah rasa, agar ibadah kita punya rasa, agar buah yang tumbuh yang kita tanam dari Islam kita punya rasa. Bapak Ibu ikhwan akhwat, ihsan itu adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ihsan itu puncak daripada beragama. Ihsan itu kedalaman spiritual. Ihsan itu adalah kehalusan rasa. Ihsan itu adalah kelezatan ibadah. Itulah ihsan. Dengan berihsan, maka kita bisa musyahadah. Musyahadah itu artinya seakan-akan melihat Allah. Kata Nabi, antak budallah ka'annaka taroh, fa ilam takun taroh, fa innahu yaroka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya Allah ini tidak bisa dilihat dengan mata visual kita, didengar dengan telinga kita, dijamah dengan tangan kita, atau dibaui dengan hidung kita, atau dirasakan dengan lidah kita. Tidak bisa. Tapi di sini adalah musyahadah. Dalam konsep tasawuf diajarkan musyahadah. Musyahadah artinya apa? Seakan-akan melihat Allah. Tetapi kalau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Nah, orang tidak bisa musyahadah kalau tidak punya alatnya. Alat musyahadah bukan dengan mata, dengan telinga, dengan sentuhan-sentuhan. Musyahadah adalah ketika kalbu kita punya alatnya untuk bagaimana seolah-olah melihat Allah. Bagi orang yang sudah berihsan adalah orang yang telah mendapatkan atau bisa musyahadah kepada Allah. Ketika saya katakan ketika orang sudah berihsan, kalau kita sebagai murid Abah, sebagai orang thariqah akan mengatakan bahwa ketika kita sudah berihsan, artinya ketika kita sudah talqin zikir, ketika kita sudah berzikir, ketika kalbu kita sudah diinstal dengan zikir, ketika kalbu kita punya Allah yang ditanamkan Syekh Mursyid kepada kita semua, itu namanya telah berihsan. Nah, jadi orang yang telah berihsan, maka dia bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dari keterangan tadi, orang yang berihsan, maka dia bisa muraqabah, merasa selalu diawasi Allah. Ini menjadi penting di era sekarang, di kondisi sekarang. Kalau kita butuh atau kita melihat sekeliling kita atau sahabat kita, teman kita, ada yang selalu ingin divalidasi, selalu ingin dilihat, selalu ingin didengar apa yang dia kerjakan, atau lebih parahnya, ya mungkin NPD dan lain sebagainya, narsistik. Tetapi bagi orang-orang yang berihsan, mau dilihat, tidak dilihat, merasa diawasi Allah. Ketika orang melihat kita beramal, tidak apa-apa. Tetapi ketika orang tidak melihat kita beramal pun, tidak masalah. Kita mau sholat banyak, sedikit, mau ibadah, qiyamul lail, kapanpun, dimanapun ada orang, dilihat orang, tidak masalah. Kenapa? Karena kita hanya satu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwan akhwat, kepekaan kolbu di sekarang ini pada saat ini sangat dibutuhkan. Karena kita tanpa disadari terlalu sangat materialistik. Semua melihat dari hal materi. Orang akan bahagia dikatakan ketika sifatnya materi. Mendapatkan makan yang enak, harta yang banyak. Enak itu ketika mendapat uang. Semua bentuknya materi. Kenikmatan-kenikmatan yang dilihat bentuknya materi.
pendengaran-pendengaran yang didengar bentuknya materi, sentuhan-sentuhan keindahan bentuknya materi. Nah, disinilah kita belajar berihsan. Berihsan itu artinya kita dapat muraqabah, merasa diawasi Allah. Kita bahagia dari sesuatu yang tidak materi, yang non materi. Kita tidak butuh validasi yang sifatnya materi, tapi validasi yang non materi. Kita tidak butuh pengakuan-pengakuan dari yang sifatnya materi, tetapi yang bersumber dari non materi. Nah, inilah yang disebut adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang hanya, mohon maaf, hanya kuat di dalam Islamnya, hanya kuat di dalam imannya, tetapi lemah di dalam ihsannya, susah untuk bagaimana menerapkan konsep muraqabah, merasa selalu diawasi Allah. Sebaliknya, bagi orang yang bisa ihsan, bagaimana merasakan nikmatnya diawasi Allah, maka dia adalah yang sesungguhnya sempurna Islam, iman, dan ihsan. Nah, maka lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah kita, dengan zikir khafi kita, maka kita bisa merasa diawasi oleh Allah. Saya yakin, ikhwan akhwat yang hatinya selalu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, hatinya selalu connect dengan Allah, maka dia akan tetap rajin, tetap semangat, tetap istiqomah, tetap merasa diawasi untuk tidak berbuat jahat dan maksiat. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Bahkan lebih daripada itu, tidak hanya beragama, hal-hal yang sifatnya sunnah, hal-hal yang sifatnya spiritual. Sunnah-sunnahnya dikerjakan, qiyamul lailnya dikerjakan, khotamanya dikerjakan, manakibahnya dikerjakan. Kenapa? Karena merasa diawasi Allah, merasa diawasi Syekh Mursyid. Kalau kita semua merasa diawasi Syekh Mursyid, saya yakin dimanapun, di ujung manapun, kita tetap amaliyah. Ini merasa diawasi Syekh Mursyid. Walaupun di ujung benua, di ujung negara, di ujung manapun, tanpa ikhwan, secara fisik, jauh secara fisik daripada pengersa Abah, tetapi karena merasa diawasi guru, yang terjadi dia tetap istiqomah mengamalkan amaliyahnya. Jadi kelebihannya tidak hanya kita mengamalkan hal-hal yang sifatnya agama saja, perintah-perintah dari Allah dan larangan-larangan dari Allah secara jelas, tetapi hal-hal yang sifatnya peningkatan amaliyah. Itulah orang-orang yang terus memantapkan dirinya dengan ihsan, yang di hatinya ada zikir khafi, lupa, ingat kembali, lupa, ingat kembali, lupa, ingatkan. Itulah Syekh Mursyid mengatakan. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada. Kalau kita sudah berihsan, apa yang terjadi ketika kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu luar biasa. Ihsan ketika diaplikasikan dalam hal ibadah, Masya Allah. Ihsan ketika diaplikasikan dalam hal akhlak, Masya Allah, nikmatnya. Ihsan ketika diaplikasikan dalam mungkin dunia pekerjaan kita, aktivitas kita, betapa nikmatnya hidup ini. Yang pertama, contoh adalah ihsan ketika diterapkan, diaplikasikan dalam ibadah. Orang-orang yang selalu hatinya zikir kepada Allah dalam hal ibadah, nikmat. Salat orang yang punya zikir dan tidak berbeda. Salat yang di dalamnya ada ihsan dan tidak berihsan berbeda. Zakat kita, puasa kita, sodako kita, baca Quran kita, kebaikan kita, ini semua adalah kalau ada itu, maka menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika ada ihsannya. Nah, di sini pentingnya ihsan gitu. Kemudian dalam hal bagaimana aplikasi ihsan dalam hal kepada akhlak. Nah, akhlak di sini bisa jadi akhlak yang sifatnya akhlak atau kebaikan kepada orang tua kita, akhlak kepada sesama kita, akhlak kepada mungkin hewan, binatang, ataupun akhlak kepada alam. Ini luar biasa. Orang-orang yang berihsan, maka ketika dia berbuat baik kepada orang tuanya, maka dia menjadi baik. Dia sangat patuh. Maka ketika kita ingin punya anak yang dia berihsan, maka yang kita lakukan adalah anak kita agar
ajarkan zikir, ajarkan ihsan, maka dia akan berbuat baik kepada kita sebagai orang tua. Kita lihat bagaimana harmonisnya orang-orang, anak-anak yang hatinya penuh dengan ihsan. Maka yang terjadi adalah dia akan berbuat baik dengan sendirinya kepada orang tuanya. Nah, ini menjadi penting. Karena akhlak itu dibentuk ketika di dalam dirinya ada ihsan, maka dia akan menjadi orang baik, anak baik kepada orang tuanya. Ketika ihsan masuk ke dalam diri seseorang, pasti dia akan baik dengan sesamanya. Toleransi. Maka dalam tanbih dikatakan apa? Kita mesti menghargai orang yang lebih tinggi daripada kita dalam hal apapun. Keilmuannya, mungkin usianya, mungkin pengalamannya, mungkin dalam hal ibadahnya, mungkin dalam hal ilmunya. Kepada orang yang di bawah kita mesti menghargai dalam hal apapun. Usianya, ilmunya, pengalamannya, derajatnya, kekuasaannya. Sesama dengan kita toleransi. Maka disitulah kita saling toleransi sama kita, sesama satu profesi. Ini adalah bagaimana ketika di dalam diri seseorang ada yang namanya ihsan. Nah, kemudian kepada hewan, kita lihat bagaimana guru kita memperlakukan hewan-hewan. Itu luar biasa. Memuliakan, memberikan makan, memberikan kenyamanan. Bahkan Profesor Subandi ketika itu bercerita bahwa tiba-tiba saja ada burung datang kepada beliau. Bahkan beliau seolah-olah mengajak berbicara kepada burung itu dan seolah-olah burung itu mengerti. Dan disitulah beliau menyayangi hewan-hewan itu. Artinya ada komunikasi secara batin orang-orang kelembutan ihsannya. Kepada alam dia tidak merusak. Dia akan bagaimana mengurus, bagaimana dia tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di hatinya ada ihsan. Karena apa? Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang sesama kita ciptaan Allah. Hewan-hewan ciptaan Allah. Alam ini ciptaan Allah. Maka orang yang berihsan, maka dia akan berbuat baik akhlak kepada semua yang kita ceritakan tadi. Nah, itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, maka kita mengerti ternyata pentingnya bagaimana aplikasi ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal pekerjaan, orang yang berihsan tentu nikmat. Walaupun tubuhnya dia bersyariat, dia berinteraksi, dia bekerja pagi, siang, malam, tapi hatinya selalu bersama Allah. Hatinya berihsan, maka dia nyaman. Pekerjaannya adalah ibadah. Dia tidak membedakan antara pekerjaan dengan ibadah. Ritual dia ketika di masjid, ketika dia di atas sajadah, semuanya adalah ibadah. Semuanya menjadi ibadah. Jadi itulah ketika kita punya rasa. Jadi kalau kita ilustrasikan tadi, pohon, buah, dan rasa. Pohon itu adalah bagaimana kita tumbuh berkembang menjadi buah. Buah itu menjadi nikmat kalau ada rasanya. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat dimanapun kita sudah diberikan itu kesempurnaan. Tidak salah satunya. Ada imannya, ada Islamnya, ada ihsannya. Maka tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, maka pengersa Abah mengajarkan kepada kita semua bahwa kita semua tiada lain tiada bukan adalah sama-sama belajar dan kita tinggal istiqomahnya, tinggal amaliyahnya. Kita jauh dekat dimanapun kita sama-sama istiqomah. Istiqomah sampai kapan? Sampai mati. Sampai roh kita keluar dari nyawa kita. Insya Allah, walaupun kita jatuh bangun, termasuk saya, kita semua murid sedang belajar. Abah juga ketika ditanya, Abah juga sedang belajar. Semoga senantiasa kita semua, ikhwan akhwat dimanapun diberikan kekuatan, kemampuan, keistiqomahan, wasilah daripada Tuhan Syekh. Karomah barokah untuk kepentingan kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih, demikian yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.